Kemudian wasiat yang kedua, yang selanjutnya yang akan kita kaji adalah beretika terhadap para wali. Gimana kalau jangan pakai beretika? Etika lagi hangat sekarang soalnya. Kita pakai beradab, ya, beradab atau berakhlak terhadap para wali. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, adiban ma'al aulia, aku pun berwasiat agar memiliki adab terhadap para wali. Sayyid Abdul Aziz berkata, dengan begitu engkau selamat dari murka dan ancamannya, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabati. Barang siapa memusuhi waliku, sungguh ia telah menantangku berperang. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya itu dalam kitab Al-Auliya. Juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril alaihi salam. Dalam riwayat lain disebutkan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu. Dengan beradab, berakhlak terhadap para wali, engkau terselamatkan dari menentang ancaman dahsyat tersebut. Na'udzubillahi minhu. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman tersebut. Tidak memiliki adab atau su'ul adab terhadap para wali menunjukkan jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Abu Turab An-Nakhshabi berkata, jika seorang hamba terbiasa menentang atau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malapetaka akan menimpanya, sebab tidak beradab pada para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan ini telah kami riwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan lafal atau dengan redaksi, idza a'radallahu ta'ala 'anil abdi warathahul inkaro ala ahli diyanati. Jika Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, maka dia akan sematkan sikap ingkar terhadap para walinya. Namun riwayat ini palsu karena periwayatannya dari jalur Abu Dunya Al-Ashaj At-Tanji, sang pendusta yang mengaku bertemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada tahun 400-an Hijriah. Intinya, tidak memiliki adab atau su'ul adab terhadap para wali bisa mengantarkan pelakunya bisa mengantarkan pelakunya mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat sahih tersebut. Dan beretika terhadap mereka bisa dengan menjaga kehormatan dan kemuliaannya, juga dengan rasa mahabbah, kecintaan, serta menerima hal yang akal kita tidak bisa mencerna dari perkataan dan tindakan mereka. Tidak ada keberuntungan kecuali dengan selalu beradab kepada para wali dan tidak menentangnya secara su'ul adab. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Mabahith Al-Asliyah, suatu kaum dengan tata krama, adab yang dominan akan mendapat faedah keutamaan dari perkara tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu wali Allah? Yang tahu wali Allah adalah wali juga. Hanya wali yang tahu wali. Yang perlu kita ketahui adalah ada wali-wali kekasih-kekasih Allah yang memang masyhur, terkenal, dan rata-rata semua orang sepakat bahwa beliau wali. Tapi ada juga wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak masyhur, tidak ada yang kenal.
Ada juga wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia sendiri tidak tahu kalau dia wali. Terus bagaimana kita taunya? Kita nggak usah mikir wali itu yang mana, nggak perlu. Maka guru-guru kami menyampaikan bahwa siapa itu wali? Mereka mengatakan seluruh umat Islam adalah wali, kecuali aku. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita akan berinteraksi baik kepada seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan, yang muda harus menghormati yang tua, yang tua harus mencintai yang muda. Itu hadis. Itu semuanya tata krama. Tata krama. Sehingga di sini yang mengingkari wali itu artinya sudah nantang Allah untuk berperang. Karena apa? Karena ini kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mungkin nggak wali Allah itu ajarannya berbeda dengan ajarannya Nabi Muhammad? Mustahil. Mustahil. Karena apa? Tidak mungkin seorang wali bisa sampai kepada derajat kewalian tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Jadi pasti mengikuti Nabi Muhammad. Pasti mengikuti Nabi Muhammad. Kesalahan kita adalah ketika melihat hal-hal yang aneh baru kita katakan itu wali. Contoh ulama yang disepakati kewaliannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang bisa mengatakan beliau bukan wali? Tidak ada. Semuanya akan mengatakan beliau wali. Muridnya pernah bertanya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh, katanya antum wali, kok saya nggak ngelihat karomahmu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu sudah berapa tahun bersama saya? Sekian belas tahun. Terus ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu pernah lihat saya meninggalkan sholat? Tidak pernah. Kamu pernah melihat saya melakukan kemaksiatan? Tidak pernah. Kamu pernah melihat saya tidak melakukan sunnahnya Rasulullah, meninggalkan sunnahnya Rasulullah? Tidak pernah. Terus kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada karomah yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Artinya istiqomah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan secara batin. Lah sekarang kok banyak orang-orang ngomong wali, oh dia sudah wali, makomnya sudah makrifat, nggak usah sholat lagi. Itu dari mana? Itu dari mana? Di sini juga dikatakan riwayat yang di halaman 99. Namun riwayat ini palsu. Kenapa palsu? Karena Abu Dunya Al-Asad At-Tanji itu dia seorang pendusta. Kenapa pendusta? Karena dia mengaku bertemu Sayyidina Ali di tahun 400 Hijriah. Masa Sayyidina Ali 400 tahun Hijriah masih hidup? Kan tidak. Bertemu dalam mimpi mungkin, atau bertemu dengan ruhnya. Siapa yang bisa memastikan itu ruhnya Sayyidina Ali? Terus kemudian, oh saya mimpi ketemu Rasulullah. Oh iya, Rasulullah sudah jelas. Kalau mimpi itu sudah pasti Rasulullah. Rasulullah menyampaikan seperti ini dalam mimpi saya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu banyak seperti itu. Pertanyaannya, kalau dalam mimpi itu kan khusus dia. Khusus dia. Apakah kemudian ketika bertemu Rasulullah dalam mimpi dia disebut sahabat? Ini dari Rasulullah, tidak boleh ditentang. Ya itu khusus dia. Kita yang dengar ceritanya harus kita timbang dengan syariat. Maka mimpi itu harus ditanyakan kepada yang ahli, yang mengerti. Kalau mimpi, loh memang Nabi Yusuf
Itu beliau bermimpi atau orang yang di penjara yang bermimpi? Orang yang di penjara kan? Kalau Nabi Yusuf sudah jelas nggak bersalah masuk penjaranya. Orang yang mimpi paceklik itu kan orang yang di penjara. Artinya mereka orang yang bersalah, tapi tidak bisa menafsirkan mimpi. Yang menafsirkan Nabi Yusuf. Maka ketika kita dapat mimpi, isyarat atau apa yang tidak kita pahami, tanyakan kepada yang mengerti. Karena yang mengerti itulah yang akan menimbang. Di sini wali Allah itu ada. Sudah ada sejak kapan? Sejak masa Rasulullah sudah ada. Sepeninggal Rasulullah siapa? Masa Sayyidina Abu Bakar bukan wali? Lebih tinggi dari wali. As-Siddiq namanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, masa bukan wali? Lebih dari wali. Tapi apakah para sahabat yang dipilih oleh Rasulullah, dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya Rasulullah, semuanya masyhur? Tidak. Tidak semuanya masyhur. Ada yang masyhur, ada yang biasa saja, ada yang tidak kelihatan. Ada yang tidak kelihatan. Bagaimana Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di masanya Rasulullah tapi belum ketemu Rasulullah. Artinya dia tabi'in. Ini kan tidak terkenal Uwais Al-Qarni. Terkenalnya sekarang saja karena ada riwayatnya. Di masa itu tidak ada orang yang ditanya Uwais Al-Qarni kecuali mengatakan Uwais Al-Qarni itu orang gila. Semuanya nganggap dia gila. Makanya dia terkenalnya di langit, tidak terkenal di bumi. Artinya ada orang yang tidak terkenal. Nah kita sukanya yang begitu, nyari yang begitu-begitu. Sedangkan yang syariat kita lupakan. Sudah jalan saja, nyari Nabi Khidir. Itu kan kita. Nggak usah dipikir. Belajar saja, kalau sudah waktunya ketemu ya ketemu. Kalau sudah waktunya ketemu. Ikuti saja Rasulullah. Ikuti saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, agar dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, sehingga kemudian kita dapat menghargai orang lain dan kita dijauhkan dari memusuhi orang-orang yang taat, dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kalau dulu kan Nabi Musa alaihi salam, beliau melepas sendal beliau di Bukit Tursina itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa kita sekarang sudah terbalik. Jadi Allahnya yang dilepas untuk rebutan sendal tadi. Rebutan sendal kita. Allah kita tinggalkan, terus kita rebutan sendal. Jadi agamanya dilepas, setelah itu rebutan dunia, begitu maksudnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal tersebut.